Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Diduga akibat giginya dicabut, seorang pemuda di Pariaman mengalami kebutaan total. Pekerja di tempat pengisian air ulang yang menjadi korban penembakan senapan angin akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUP M. Jamil di Padang. Jemaah haji lansia asal Payakumbuh diantar panitia haji hingga ke rumah masing-masing. Seorang pemuda di Pariaman mengalami kebutaan total sejak akhir tahun lalu. Penyebabnya diduga terkait dengan pencabutan gigi yang dilakukannya di sebuah tempat praktik dokter gigi di Pariaman. Hengki Saputra yang berusia 29 tahun hanya bisa menahan sakit akibat kebutaan yang dialaminya itu. Peristiwanya bermula pada bulan Oktober tahun 2021 lalu. Warga Korong Koto Tabang, Nagari Lurah Ampalu, Padang, Pariaman ini mendatangi tempat praktik seorang dokter gigi di Pariaman. Oleh dokter gigi, dianjurkan untuk mencabut giginya itu. Setelah giginya dicabut, beberapa waktu kemudian, kepalanya terasa sakit dan penglihatannya mulai berkurang. Makin hari, makin kabur. Hingga akhirnya, pada akhir tahun lalu, Hengki Saputra mengalami kebutaan total. Orang tua Hengki menduga kebutaan timbul akibat kesalahan medis yang dilakukan dokter gigi saat mencabut gigi anaknya. Sang ibu mengakui telah membawa anaknya berobat ke Rumah Sakit M. Jamil di Padang dan sebuah rumah sakit swasta di Riau. Namun akhirnya mengalami kebutaan permanen. Itu sebabnya Ibu Hengki membuat laporan pengaduan ke polisi pada Januari tahun ini. Makin lama, makin berlarut. Kayak inilah jadinya, Pak. Berlarut-larut, anak saya ini tidak ada lagi apanya, dayanya lagi semenjak cabut gigi di klinik Simpang Sanik Pariaman tuh. Nggak bisa melihat lagi? Nggak bisa melihat lagi, Pak. Kayak mana jadinya, Pak, anak saya ini? Dokter gigi yang mencabut gigi Hengki sekitar 4 tahun lalu itu menyatakan semuanya dilakukan sesuai prosedur. Secara medis pun tidak ada kaitan pencabutan gigi dengan dampak kebutaan. Menurutnya, kebutaan akibat gigi dicabut hanyalah mitos yang berkembang di tengah masyarakat. Sepengetahuan kami dari ilmu kedokteran gigi, bahwasa pencabutan gigi itu tidak akan menimbulkan buta. Karena seperti kita ketahui, perbedaan saraf mata dengan saraf gigi itu berseberangan, tidak berkaitan. Jadi ketika mencabut gigi itu cuma berhubungan dengan gingiva atau rahang, tidak ada berhubungan dengan mata. Semua cabut gigi bisa menimbulkan buta itu adalah mitos. Satreskrim Polres Pariaman yang menyelidiki kasus ini selama 4 bulan menghentikan penyelidikannya karena tidak cukup bukti. Menurut polisi, penyebab kebutaan Hengki bukan karena giginya dicabut, melainkan karena adanya tumor di kepalanya. Dokter radiologi di Jamil, kemudian ahli menyatakan bahwa penyebab buta tersebut bukan karena cabut gigi, namun ada tumor sebesar ini ditarik benang dari sini ke sini di tengahnya, sehingga tumor tersebut menghambat penglihatan dan berakibat buta. Sehingga kasus tersebut kami hentikan. Meski dihentikan, polisi juga menyatakan kasus ini terbuka untuk dilanjutkan kembali jika ditemukan bukti-bukti baru. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Nekan lanjut. Herpi, korban penembakan oleh seorang pemuda di Pasaman, akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit M. Jamil di Padang pada Selasa malam. Korban ditembak dengan senapan angin dari jarak dekat oleh Ilham di tempat kerjanya di sebuah depot pengisian air isi ulang di Pasakacia, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman. Menurut polisi, setelah melakukan pemeriksaan secara mendalam, tersangka mengalami depresi akibat ketergantungan narkoba.
Pengaruh depresi itu memicu tersangka untuk menembak korban. Selain itu, pelaku juga mendengar bisikan-bisikan yang diduga disebabkan oleh halusinasi yang dialaminya. Jadi penembakan terjadi pada hari Selasa. Senjata yang digunakan yaitu senapang angin. Untuk sementara hasil pendalaman kita kemarin, tersangka mengalami depresi. Dari keterangan tersangka ada bisikan-bisikan agar melakukan penembakan terhadap korban. Informasi sementara, pelaku adalah pengguna narkoba yang mengakibatkan depresi. Hingga Kamis sore, polisi masih memeriksa pelaku secara intensif. Pasalnya, pemeriksaan pelaku tak bisa dilaksanakan secara optimal karena jawabannya banyak yang bertele-tele dan selalu tidak sama. Jika pertanyaan yang sama diajukan polisi lebih dari satu kali. Untuk itu, polisi akan memeriksakan kejiwaan pelaku ke rumah sakit jiwa, serta polisi juga akan berkonsultasi dengan ahli kejiwaan. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Para jemaah haji asal Payakumbuh yang tiba di Asrama Haji Padang mendapat kejutan luar biasa. Betapa tidak, usai penyerahan jemaah haji dari panitia provinsi kepada panitia daerah, para jemaah haji yang berusia lanjut langsung diarahkan ke mobil yang disediakan panitia haji Payakumbuh pada Rabu malam. Mereka menaiki mobil dinas pejabat setempat, seperti mobil ketua DPRD, mobil wakil wali kota, dan mobil dinas pejabat lainnya digalamai. Sedangkan jemaah lainnya yang belum masuk kategori lansia tetap menggunakan bus ukuran medium yang disediakan panitia. Jemaah haji asal Payakumbuh ini langsung diantar ke rumah masing-masing, baik yang menumpang mobil pejabat maupun yang menggunakan bus. Begitu juga dengan koper dan barang bawaan para jemaah, juga diantar hingga depan pintu rumah masing-masing. Menurut Henry Yazid, Kepala Kantor Kementerian Agama Payakumbuh, para pejabat Payakumbuh telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah Kota Galamai itu. Di Payakumbuh kita punya inovasi mengantar dan menjemput jemaah lansia dari pintu rumahnya ke embarkasi. Jadi kemarin pas kepulangan kami juga mengantar koper besar dan koper kecil ke depan pintu rumahnya dan juga mengantar lansia dengan mobil dinas Kota Payakumbuh seperti mobil dinas wali kota, wakil wali kota, ketua DPRD. Jemaah haji asal Payakumbuh berjumlah 195 orang. Hampir 30%-nya merupakan lansia. Kegiatan yang sama juga telah dilakukan saat jemaah akan berangkat dari Payakumbuh menuju asrama haji di Padang. Robiha melaporkan dari Padang. Hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan tumbangnya sebatang pohon yang berjenis beringin dengan diameter 1 meter di kawasan Rimbo Malampah, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Pasaman, pada Selasa malam. Pohon tumbang juga menimpa kabel listrik sehingga menyebabkan pemadaman sementara waktu di sebagian wilayah. Pohon tumbang itu juga menghambat akses Jalan Simpang Alahan Mati menuju Tigo Nagari selama lebih dari 4 jam. Tim BPBD Pasaman mengerahkan timnya ke lapangan untuk mengatasinya. Pohon tumbang dipotong menjadi bagian-bagian kecil, sehingga mudah dipindahkan ke tempat yang aman. Setelah berjibaku selama lebih dari 4 jam, akses jalan bisa dilalui kembali. Sedangkan kabel listrik yang ditimpa pohon tumbang juga diperbaiki petugas PLN. Adanya kayu tumbang di jalan raya Rimbo Malampah yang disebabkan oleh cuaca yang ekstrim saat ini, adanya hujan yang begitu deras dan angin kencang. Tidak ada korban jiwa, tetapi mengalami kemacetan dari jam 21 sampai jam 1 malam dini hari, lebih kurang sepanjang 4 km. Ada sekitaran 5 kabel listrik yang tertimpa oleh batang kayu tersebut. BPBD Pasaman mengimbau masyarakat lebih berhati-hati saat melewati kawasan Rimbo Malampah. Terlebih saat ini cuaca tidak bisa diprediksi. Meski Juli merupakan bulan-bulan musim kemarau,
Namun terkadang hujan turun dengan deras dan disertai angin kencang. Fauzan melaporkan dari Pasaman.